Hello, good morning everyone. How are you today? I hope all of you are happy and healthy today. Miss harap semua dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia ya. Hari ini seperti biasa kembali lagi dalam pembelajaran agama Hindu bersama Miss Devi. Ya. Anak-anak pasti bertanya, Miss, hari ini materi kita apa? Nah, sebelum Miss Devi lanjut ke materi, mari kita sama-sama berdoa menggunakan doa Hindu dan ingat kita harus ucapkan sama dengan agama Hindu dengan baik dan benar. Mari bersama-sama satukan tangannya. Kita berdoa bersama-sama. Om Awigenam Astu Namaskar. Om Swastiastu. Okay, today we all learn about story Bima dan Naga Wasuki. Iya, hari ini kita akan belajar tentang cerita Bima dan Naga Wasuki. Miss Devi, ceritanya ada di halaman berapa? Oke, ceritanya ada di buku paket anak-anak masing-masing. Oke, sekarang coba ambil buku paketnya dulu. Ada di buku paketnya halaman 73. Buka bersama-sama, mari kita akan baca bersama-sama. Ya, aturannya ketika anak-anak mulai membaca bersama Miss Devi nanti, ceritanya setelah membaca, anak-anak akan membuat pesan moralnya. Pesan moral artinya apa sih pesan dari ceritanya yang akan anak-anak tulis dalam buku tugasnya masing-masing. Tidak perlu banyak, tetapi jelas, tepat, dan sesuai dengan cerita. Itu yang mesti diharapkan. Ya, baiklah, hari ini kita mulai ya ceritanya. Kita buka halaman 73, kita baca bersama-sama cerita tentang Bima dan Naga Wasuki. Oke, kita mulai. Bima sewaktu kecil suka menggoda dan mengganggu anak dari pamannya. Melihat saudaranya sering diganggu dan digoda oleh Bima, Duryodhana sebagai kakak tertua marah. Duryodhana mulai merasa tidak suka terhadap perilaku Bima dan merencanakan sesuatu yang tidak baik terhadap Bima. Bima adalah seorang anak yang kurang dalam etika, namun sangat setia dan patuh kepada ibu dan kakaknya. Bima adalah anak yang paling kuat di antara Pandawa. Bima selalu menang dalam berkelahi, bergulat, bertinju, dan semua permainan yang mengandalkan kekuatan. Jika mereka sedang berada di atas pohon, permainan yang paling ia sukai adalah menggoyangkan pohon dari bawah dan membuat yang lainnya terjatuh dari pohon itu. Mereka marah. Bima memiliki energi atau tenaga yang sangat kuat. Kekuatan yang dimiliki Bima merupakan pemberian dari ayahnya. Hati Duryodhana dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian serta kecemburuan. Duryodhana benci dengan Bima dan memikirkan untuk membalas perbuatan Bima pada adik-adiknya. Datanglah Sakuni, paman Duryodhana, dan makin mengobarkan percikan kebencian dalam hati Duryodhana. Sakuni dan Duryodhana menyusun suatu rencana untuk mengalahkan Bima. Kemudian diatur rencana untuk menjebak Bima agar dapat dikalahkan. Suatu hari, mereka bermain di taman dan menghabiskan hari dengan beraneka permainan. Sampai waktu menjelang malam, mereka masih asik bermain.
dan memutuskan untuk berkemah. Ketika malam telah tiba, Bima sangat lapar dan lelah. Duryodhana membawanya ke dalam tenda dan dialah yang memberikan berbagai pilihan makanan. Bima adalah orang yang lugu dan tanpa tipu muslihat. Jadi Bima itu adalah anak yang sangat polos, ya, walaupun dia kuat tetapi dia sangat polos. Bima tidak dapat menangkap maksud orang lain. Bima memakan makanan itu tanpa mengetahui bahwa Duryodhana telah mencampurkan kalakuta, racun yang mematikan padanya. Karena lelah, Bima kecil berbaring dan tidur nyenyak. Bima yang sedang tertidur nyenyak diikat dengan tumbuhan merayap yang amat kuat. Duryodhana kemudian menenggelamkannya ke tempat di mana ular-ular yang berbisa dan mematikan. Waktu kembalinya ke kota pun telah tiba. Akan tetapi Pandawa tidak melihat Bima. Yudhistira mencari Bima di mana-mana, tetapi ia tidak dapat menemukannya. Yudhistira berpikir, mungkin ia telah sampai ke kota. Kemudian Yudhistira dengan terburu-buru pulang dan bertanya pada ibunya, "Ibu, apakah Bima ada di sini?" Kunti terkejut. "Tidak, ia belum kembali." Melihat wajah Yudhistira, Kunti ketakutan. Ia memberitahu bahwa Bima tidak ada di mana-mana. Keempat anak laki-laki itu kembali ke tepian Gangga dan mencari saudara mereka di mana-mana. "Bima! Bima!" Mereka memanggilnya. Namun pencarian mereka sia-sia saja. Mereka kembali pulang dan memberitahu bahwa ia tidak ada di mana-mana. Bima yang telah ditenggelamkan ke dalam air tetap tertidur dengan tangan dan kaki yang terikat dengan tumbuhan merambat. Tiba-tiba ia merasa sesuatu telah menggigitnya. Satu persatu ular itu mulai menggigit seluruh tubuhnya. Hal yang aneh terjadi. Racun dari ular itu merupakan penawar racun yang telah dimakan oleh Bima. Bima bangun dan mulai membunuh ular-ular itu. Beberapa di antaranya berhasil melarikan diri masuk ke dalam kediaman Wasuki, raja mereka. Mereka berkata, "Ia adalah manusia atau mungkin ia adalah raja ular. Ribuan ular telah menggigitnya, tetapi hanya membangunkannya dan tidurnya yang nyenyak. Engkau harus bertemu dengannya." Wasuki ditemani rakyatnya ke tempat di mana Bima berada. Wasuki mengenali Bima, putra Kunti, dan memeluknya. Ia berkata pada menterinya, "Berikanlah ia harta dan permata agar ia senang. Aku sangat senang padanya." Menteri menjawab, "Ia adalah seorang pangeran. Permata dan harta tidak akan berguna baginya. Mengapa kita tidak memberikannya obat yang akan memberinya kekuatan?" Wasuki senang dengan saran dari menterinya. Ia menyuruh Bima duduk menghadap ke timur dan menyuruhnya untuk meminum semangkuk obat. Bima meminumnya dalam sekali tegukan. Ular-ular yang berkumpul di sana sangat kagum padanya. Wasuki berkata dan memberitahu Bima, "Minumlah minuman itu. Makin banyak kamu meminumnya, kamu akan makin kuat. Setiap mangkuk akan memberimu kekuatan ribuan gajah." Bima meminum 8 mangkuk obat dan ia tertidur.
Bima tertidur selama 8 hari. Pada hari ke-8 ia bangun. Bima diberikan makanan kedewataan oleh Raja Naga dan dibawa ke permukaan sungai. Ia menemukan dirinya telah berada di tempat di mana mereka telah berkemah. Ia kembali pulang pada ibu dan kakaknya. Ia disambut dengan air mata kebahagiaan. Bima memeluk mereka semua dan memenangkan ibunya yang sekarang sedang menangis. Tidak dapat ditahan lagi rasanya tangisan Ibu Kunti pada saat itu. Bima memberitahu mereka tentang pengalaman yang aneh. Widura menyarankannya untuk hati-hati terhadap kebencian Duryodhana. Duryodhana melihat Bima yang ia benci, hidup dan sehat tanpa kekurangan apapun. Ia telah berbahagia selama beberapa hari. Dan sekarang melihat Bima merupakan sebuah kejutan yang teramat sangat. Ia sangat yakin bahwa ia telah berhasil dengan semua rencananya itu. Sakuni juga terkejut kebencian Duryodhana semakin besar saat ini. Akan tetapi ia harus diam karena ia tahu bahwa Pandawa mengetahuinya. Jadi cerita ini dikutip dari Subramaniam tahun 2003 halaman 38 sampai halaman 41. Nah, tadi selain Miss Devi akan berikan tugas untuk mencari pesan moral dalam ceritanya, ternyata di sini ada diskusi dengan orang tua ya. Di bawah cerita ada diskusi dengan orang tua. Di sini ada seruannya. Setelah membaca kisah Bima dan Nagawatsuki, tuliskan pesan yang terkandung dalam kisah tersebut pada lembar kerja berikut. Oke, jadi sudah disiapkan lembar kerjanya. Ada pesan moralnya di sini ditulis. Nanti diskusikan bersama orang tuanya. Setelah itu, setelah selesai, nanti anak-anak ceritakan sedikit saja pesan moralnya itu dalam bentuk video yang akan dikirimkan kepada Miss Devi. Ya, Miss Devi tunggu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dengan baik dan terima kasih anak-anak jika sudah membuat tugas dengan baik dan terima kasih pula kepada orang tua yang sudah mendukung serta memberikan panduan kepada anaknya saat belajar di rumah. Nah, akhir kata, karena pelajaran hari ini kita tutup juga dengan para mesanti dulu dan kita tutup juga dengan doa bersama-sama ya. Mari kita satukan tangannya, kita tutup dengan doa. Om Dewa Suksa Parama Acintya Nama Swaha, Om Siddhirastu Tadastu Ya Nama Swaha, Om Santi 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 Om. Okay, see you on the next video and bye bye.